Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah dari kelas A Prodi Psikologi Islam yang akan membahas materi dari Islam lingkungan hidup dengan mengambil tema tumpukan sisa limbah penggilingan padi yang berada di kampung saya. Sebelumnya, Islam dan lingkungan hidup. Apa sih Islam dan lingkungan hidup itu? Apa yang saya ketahui Islam dan lingkungan hidup? Lingkungan hidup sendiri itu adalah tempat manusia untuk melakukan kegiatan. Segala kegiatan apapun itu dilakukan di lingkungan hidup. Dan Islam, lingkungan hidup sendiri itu harus dengan konsep Islam, sebagaimana dengan syariat Islam. Lingkungan hidup seharusnya adalah untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, bukan melakukan kerusakan-kerusakan. Dan adanya lingkungan hidup itu kita harus menjaganya, merawatnya, dan melestarikannya. Ambil tema tumpukan sisa penggilingan padi yang berada di kampung saya. Mengapa saya mengambil tema tersebut? Karena seharusnya dalam lingkungan hidup itu kita menjaga, bukan merusaknya. Akan tetapi apa yang saya perhatikan setelah melihat TKP sendiri itu, beberapa tempat tumpukan padi yang mungkin memang sudah tidak terlalu banyak tumpukannya, mungkin sudah dibuangkan. Akan tetapi dari jarak 2 atau 4 meter masih bisa tercium bau panas dari sisa penggilingan padi itu. Dalam Al-Quran saja, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Izistasqa Musa liqaumihi faqulna drib ba'asak al-hajar fanfajirat min husnata asyarata aina qad lima kullu unashim masyrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'sai fil ardi mufsidin. Dan yang artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan dan kejahatan di muka bumi. Mengapa saya mengatakan Al-Quran surah Al-Baqarah inilah yang menjadi landasan dari janganlah membuat kerusakan di muka bumi dan janganlah berbuat kejahatan di muka bumi? Karena apa yang saya lihat dari tumpukan bekas sisa penggilingan padi itu, mengapa? Karena di situ 2 atau 3, 4 meter itu masih tercium baunya. Bukankah dalam hukum Islam janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi? Dan apa yang saya lihat itu pastinya polusi itu akan terjadi. Kenapa? Bau dan sisa dari limbah itu akan tercium 2 atau sampai 3 meter. Dan seharusnya kita sebagai yang mendiami tempat itu, yang mendiami lingkungan hidup itu, harusnya kita menjaga, merawat tanpa harus melakukan kerusakan, tanpa harus mencemari lingkungan. Maka dari itu seharusnya apa yang kita lakukan itu tidaklah berbuat kerusakan, bukan merusak. Tidaklah berbuat kerusakan, bukan merusak. Berarti kita harus menjaganya, merawatnya tanpa harus melakukan kejahatan. Bukankah lingkungan hidup itu harusnya dijaga dan dirawat? Tetapi apa yang kita lakukan itu sebaliknya, yaitu melakukan kerusakan, sehingga apa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada kita sendiri. Apa saja dampaknya itu? Dampaknya kita bisa mencium aroma-aroma yang tidak sedap. Setelah apa yang kita lakukan, melakukan kejahatan, bukan berarti melakukan membunuh, tetapi di sekitar situ pasti tumbuh-tumbuhan yang ditumpuki oleh sisa penggilingan padi itu akan mati. Secara tidak langsung kita membuat kerusakan tanah itu sendiri dan membuat kerusakan di tumbuhan tersebut. Jadi seharusnya kita itu menjaga dan merawat serta melestarikan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, bukan merusaknya. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.